Namaku Aruna, usia 38 tahun. Jika orang lain melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berkata, aku adalah contoh wanita sukses yang seharusnya tidak punya masalah apapun. Mereka melihat rumah besarku dengan halaman rapi, koleksi mobil, bisnis yang stabil, aset investasi yang terus mengalir, dan segudang penghargaan yang sering membuat namaku muncul di media. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah permukaan. Yang tidak pernah mereka lihat adalah kesunyian yang mengisi setiap sudut rumah ini sejak 5 tahun lalu hari. Ketika suamiku meninggal mendadak karena serangan jantung, hari itu mengubah segalanya. Makan malam tak lagi terasa sebagai rutinitas hangat, melainkan kewajiban yang kujalani sendiri. Ruang keluarga menjadi tempat yang enggan aku datangi, karena setiap sudutnya mengingatkanku pada suara tawa yang tak pernah lagi terdengar. Bahkan kamar tidur tempat yang dulu menjadi ruang kami berdua kini terasa terlalu luas untuk dihuni oleh satu orang saja. Aku mencoba menambal kekosongan itu dengan kerja. Semakin lama aku tenggelam dalam laporan, grafik, analisa pasar, dan rapat bisnis, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk merasakan rindu atau kesedihan. Aku menjadi sosok yang mereka sebut wanita independen. Padahal sejujurnya, aku hanya wanita yang belajar menyibukkan diri agar tidak perlu merasakan apa-apa. Pagi hari selalu sama. Aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan jadwal trading, mengecek email dari klien luar negeri, lalu memulai hari dengan rapat atau kunjungan side proyek. Hari-hari terasa seperti roda yang berputar tanpa kompas. Tapi setidaknya, kesibukan itu membuat pikiranku tidak berkelana pada hal-hal yang menyakitkan. Sampai suatu titik, aku mulai menyadari bahwa aku terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Aku bekerja bukan karena ambisi, tapi karena ingin menutupi kebisingan batin. Dan setiap kali pulang ke rumah, sepi itu menamparku lagi. Selama 5 tahun, aku tidak pernah benar-benar membuka hati. Banyak pria mendekat, beberapa pengusaha, beberapa teman lama, bahkan rekan kerja, tapi semuanya terasa tidak masuk akal. Rasanya hati ini menutup tanpa kusadari, seperti rumah tua yang pintunya terkunci rapat. Aku ingin kuat, tapi jika boleh jujur, aku lelah. Lelah menjadi orang yang harus selalu terlihat baik-baik saja. Ketika sopir lamaku pensiun karena sakit, aku mengabaikan hal itu. Bagiku, mempekerjakan sopir baru hanyalah urusan administratif, wawancara, pengecekan dokumen, lalu selesai. Hingga hari itu, muncul pria bernama Raka. Aku ingat betul saat dia datang pertama kali ke rumah untuk wawancara. Tubuhnya tegap tapi tidak berlebihan. Wajahnya kalem, matanya jernih, dan suaranya tenang. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara, tidak terburu-buru, tidak gugup, tapi juga tidak sok percaya diri. Sederhana. Tapi justru itu yang membuatnya berbeda. Yang paling mengejutkan, dia tidak mencoba bersikap manis atau mengambil hati. Dia menjawab pertanyaan secukupnya, jelas dan tepat. Seolah tidak ingin melebih-lebihkan dirinya. Aku tidak merasakan apa-apa ketika itu. Tidak ada getaran, tidak ada firasat, hanya seorang karyawan baru. Begitu pikirku. Namun aku tidak tahu bahwa pria itu dengan langkah kaki pelan dan sikap tenangnya akan menjadi salah satu orang yang paling mengguncang dunia. Sunyiku. Pekerjaan hari pertamanya pun terasa seperti biasanya. Ia membawaku ke kantor, menjemputku setelah rapat, dan mengantarkan aku pulang tanpa banyak bicara. Tapi ada satu hal yang mencuri perhatianku. Ia memperhatikan tanpa membuatku merasa diawasi. Geraknya halus, terasa profesional. Saat kami kembali ke rumah, ia berkata dengan hormat, "Saya siap mengantar kapanpun ibu butuh." Kalimat itu sederhana, tapi anehnya, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa tulus. Tidak seperti kalimat karyawan yang hanya mengucapkan apa yang perlu dikatakan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama,
Aku berpikir tentang seseorang selain pekerjaanku. Bukan tentang romantisme, bukan. Hanya rasa penasaran kecil, rasa ingin tahu siapa pria ini sebenarnya. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi selama seminggu pertama, aku memperhatikan bahwa Raka tidak pernah sekalipun mengeluh, tidak pernah terlambat, tidak pernah bertanya hal-hal pribadi. Ia hanya hadir tepat saat kubutuhkan, lalu menghilang setelah tugasnya selesai. Sikapnya begitu menenangkan, seperti duduk di samping api unggun setelah perjalanan panjang. Sederhana tapi hangat. Aku tidak tahu apakah ini sebuah awal, tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat atau pertanda sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Yang ku tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, hidupku yang sunyi mulai terasa seperti sesuatu sedang bergerak pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku siap untuk membiarkan seseorang masuk lagi dalam hidupku? Hari-hari bersama Raka pada awalnya mengalir biasa saja. Ia sopir yang disiplin, rapi, dan nyaris tidak pernah berbicara, kecuali aku yang memulai. Tapi justru sikap diamnya itu membuatku memperhatikan gerak-geriknya. Aku tidak terbiasa diperhatikan, tapi perlahan aku menyadari bahwa Raka memperhatikan hal-hal yang bahkan aku sendiri lupa memperhatikan. Pagi itu, aku masuk mobil dengan terburu-buru, rambut sedikit berantakan karena tergesa-gesa menghadiri rapat penting. Di tengah kesibukan, aku tidak sempat sarapan. Biasanya, sopirku yang lama tidak pernah memerhatikan hal itu. Tapi Raka berbeda. Saat aku menutup pintu mobil, ia menoleh sebentar dan bertanya pelan, "Bu Aruna sudah sarapan?" Ibu kelihatannya terburu-buru sekali. Aku terdiam. Pertanyaan sederhana itu seperti menembus dinding yang selama ini kubangun. Sudah lama tidak ada yang menanyaiku seperti itu. Mungkin sejak suamiku pergi, aku hanya mengangguk dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Padahal dalam hati terasa sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan kecil yang seharusnya tidak membuatku merasa apa-apa, tapi tetap saja membuatku memikirkannya sepanjang perjalanan. Keesokan harinya, hal kecil lain terjadi. Saat aku masuk mobil, di kursi sebelahku ada sebungkus kacang favoritku. Merek yang sama, rasa yang sama, semuanya persis. Aku mengingatnya, karena itu camilan yang sering kubawa saat bekerja tapi selalu habis. Raka menoleh dan berkata singkat, "Kemarin saya lihat ibu suka makan ini, saya bawakan. Biar ada teman kerja nanti." Ia mengatakannya tanpa nada menggoda atau mencoba mengambil hati. Seolah hal itu adalah sesuatu yang lumrah dilakukannya. Sederhana. Bahkan mungkin bagi orang lain, hal sepele. Tapi bagiku, itu perhatian yang sudah lama tidak aku dapatkan. Hari demi hari, perhatian-perhatian kecil itu terus muncul tanpa perlu aku minta. Saat aku batuk kecil, ia sedikit menurunkan AC tanpa bertanya. Saat tanganku penuh dengan berkas, ia membuka pintu sebelum aku sempat memintanya. Saat aku terlihat lelah, ia memutar musik yang pelan, seolah tahu kepalaku sedang penuh. Sampai suatu malam, kejadian yang membuatku benar-benar berhenti dan berpikir. Setelah rapat panjang yang membuatku exhausted, aku tertidur di kursi belakang mobil. Ketika tersadar, pundakku terasa hangat. Ketika menoleh, terlihat jaket milik Raka tersampir rapi di bahuku. Ia tetap fokus menyetir, pura-pura tidak menyadari bahwa aku sudah bangun. Aku menatapnya lewat pantulan kaca. Wajahnya tetap tenang, fokus pada jalan. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada usaha membuatku merasa sungkan. Ia hanya menjagaku tanpa ingin terlihat sedang menjagaku. Ada sesuatu di dadaku yang bergerak, pelan, sangat pelan. Seperti jantungku baru saja diingatkan bahwa ia masih bisa merasakan kehangatan manusia lain. Sejak itu, percakapan kami perlahan berubah. Bukan lagi percakapan singkat seputar jadwal,
Kami mulai berbicara tentang film favorit, makanan yang disukai, tempat yang ingin didatangi. Yang lebih mengejutkan adalah caranya mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, tidak menggurui. Ia hanya mendengarkan dengan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Satu sore, setelah aku bercerita tentang tekanan pekerjaanku, ia berkata pelan, "Ibu terlalu keras pada diri sendiri. Kadang masalah itu tidak butuh solusi cepat, hanya butuh kepala yang istirahat." Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku terdiam. Bukan hanya kata-kata Nia, tapi nada suaranya lembut, tapi juga mantap. Seolah ia tahu apa yang aku butuhkan, meski aku sendiri tidak tahu. Sejak hari itu, aku tanpa sadar menunggu sapaan paginya, menunggu suara pintu mobil dibuka, menunggu perjalanan tenang yang entah kenapa terasa seperti ruang aman di tengah hidupku yang penuh tekanan. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Yang aku tahu, pada suatu pagi, aku masuk ke mobil dengan hati yang tanpa alasan, terasa lebih ringan. Dan itu membuatku takut. Bukan takut kepada Raka, tapi takut kepada diriku sendiri. Takut bahwa aku mulai membiarkan seseorang masuk. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak kulakukan. Aku tidak pernah berniat membuka pintu hatiku lagi. Tapi Raka tidak mengetuk dengan keras. Ia hanya berdiri di luar, mengulurkan tangan, dan entah bagaimana, aku mulai membukanya, sedikit demi sedikit. Hari-hari bersama Raka, pada awalnya, mengalir biasa saja. Ia sopir yang disiplin, rapi, dan nyaris tidak pernah berbicara, kecuali aku yang memulai. Tapi justru sikap diamnya itu membuatku memperhatikan gerak-geriknya. Aku tidak terbiasa diperhatikan, tapi perlahan aku menyadari bahwa Raka memperhatikan hal-hal yang bahkan aku sendiri lupa memperhatikan pagi itu. Aku masuk mobil dengan terburu-buru. Rambut sedikit berantakan karena tergesa-gesa menghadiri rapat penting. Di tengah kesibukan, aku tidak sempat sarapan. Biasanya, sopirku yang lama tidak pernah memerhatikan hal itu. Tapi Raka berbeda. Saat aku menutup pintu mobil, ia menoleh sebentar dan bertanya pelan, "Bu Aruna sudah sarapan?" Ibu kelihatannya terburu-buru sekali. Aku terdiam. Pertanyaan sederhana itu seperti menembus dinding yang selama ini kubangun. Sudah lama tidak ada yang menanyaiku seperti itu. Mungkin sejak suamiku pergi, aku hanya mengangguk dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Padahal, dalam hati terasa sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan kecil yang seharusnya tidak membuatku merasa apa-apa, tapi tetap saja membuatku memikirkannya sepanjang perjalanan. Keesokan harinya, hal kecil lain terjadi. Saat aku masuk mobil, di kursi sebelahku ada sebungkus kacang favoritku. Merek yang sama, rasa yang sama, semuanya persis. Aku mengingatnya, karena itu camilan yang sering kubawa saat bekerja tapi selalu habis. Raka menoleh dan berkata singkat, "Kemarin, saya lihat ibu suka makan ini, saya bawakan. Biar ada teman kerja nanti." Ia mengatakannya tanpa nada menggoda atau mencoba mengambil hati. Seolah hal itu adalah sesuatu yang lumrah dilakukannya. Sederhana, bahkan mungkin bagi orang lain hal sepele. Tapi bagiku, itu perhatian yang sudah lama tidak aku dapatkan. Hari demi hari, perhatian-perhatian kecil itu terus muncul tanpa perlu aku minta. Saat aku batuk kecil, ia sedikit menurunkan AC tanpa bertanya. Saat tanganku penuh dengan berkas, ia membuka pintu sebelum aku sempat memintanya. Saat aku terlihat lelah, ia memutar musik yang pelan, seolah tahu kepalaku sedang penuh. Sampai suatu malam, kejadian yang membuatku benar-benar berhenti dan berpikir. Setelah rapat panjang yang membuatku exhausted, aku tertidur di kursi belakang mobil. Ketika tersadar, pundakku terasa hangat. Ketika menoleh, terlihat jaket milik Raka tersampir rapi di bahuku. Ia tetap fokus menyetir. Pura-pura tidak menyadari
bahwa aku sudah bangun. Aku menatapnya lewat pantulan kaca. Wajahnya tetap tenang, fokus pada jalan. Tidak ada ekspresi berlebihan. Tidak ada usaha membuatku merasa sungkan. Ia hanya menjagaku tanpa ingin terlihat sedang menjagaku. Ada sesuatu di dadaku yang bergerak. Pelan. Sangat pelan. Seperti jantungku baru saja diingatkan bahwa ia masih bisa merasakan kehangatan manusia lain. Sejak itu, percakapan kami perlahan berubah. Bukan lagi percakapan singkat seputar jadwal. Kami mulai berbicara tentang film favorit, makanan yang disukai, tempat yang ingin didatangi. Yang lebih mengejutkan adalah caranya mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, tidak menggurui. Ia hanya mendengarkan dengan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Satu sore, setelah aku bercerita tentang tekanan pekerjaanku, ia berkata pelan, "Ibu terlalu keras pada diri sendiri. Kadang masalah itu tidak butuh solusi cepat, hanya butuh kepala yang istirahat." Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku terdiam. Bukan hanya kata-kata Tania, tapi nada suaranya lembut, tapi juga mantap. Seolah ia tahu apa yang aku butuhkan, meski aku sendiri tidak tahu. Sejak hari itu, aku tanpa sadar menunggu sapaan paginya, menunggu suara pintu mobil dibuka, menunggu perjalanan tenang, yang entah kenapa terasa seperti ruang aman di tengah hidupku yang penuh tekanan. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Yang aku tahu, pada suatu pagi, aku masuk ke mobil dengan hati yang tanpa alasan terasa lebih ringan. Dan itu membuatku takut. Bukan takut kepada Raka, tapi takut kepada diriku sendiri. Takut bahwa aku mulai membiarkan seseorang masuk. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak kulakukan. Aku tidak pernah berniat membuka pintu hatiku lagi. Tapi Raka tidak mengetuk dengan keras. Ia hanya berdiri di luar, mengulurkan tangan, dan entah bagaimana, aku mulai membukanya. Sedikit demi sedikit. Kedekatanku dengan Raka awalnya terasa seperti rahasia kecil antara dua orang yang kebetulan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ia sopirku, aku atasannya, tapi dunia tidak pernah sesederhana itu. Dunia selalu punya cara memelintir sesuatu yang sederhana menjadi masalah besar. Aku tahu hubungan kami mulai terlihat. Cara Raka tersenyum saat membuka pintu mobil untukku. Cara aku mengucapkan terima kasih dengan sedikit lebih hangat dari biasanya. Cara aku menunggu suaranya memanggil Bu. Sudah siap? Setiap pagi, cara kami saling bertukar pandang dalam perjalanan panjang. Hal-hal kecil yang terasa tidak berarti ternyata menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan kerjaku. Awalnya aku mengabaikannya. Orang selalu suka mengomentari hidup orang lain, terutama wanita sukses yang dianggap selalu punya cerita tersembunyi. Tapi gosip itu semakin keras dan semakin banyak. Ada karyawan yang berbisik ketika aku masuk lift. Ada rekan bisnis yang menatapku dengan senyum ambigu. Ada komentar samar dari teman yang mengatakan, "Hati-hati, Aruna, orang bisa salah paham. Apalagi posisi kamu besar." Namun puncaknya terjadi ketika aku sedang makan malam dengan anak sulungku, Kirana. Ia sudah dewasa dan cukup mengerti dunia bisnis. Tapi aku tidak pernah menyangka ia akan menyentuh topik ini. Di tengah makan malam, ia menatapku serius dan berkata, "Bu, belakangan ini aku dengar banyak orang ngomong soal ibu dan sopir ibu. Aku cuma takut reputasi ibu makin rusak." Kata-katanya terasa seperti cambuk yang mendarat tepat di dadaku. Aku terdiam, sendokku berhenti di udara. Kirana bukan anak yang suka berbicara tanpa alasan. Jika ia membawa topik itu, berarti gosip sudah sampai ke telinganya dan itu berarti sudah cukup besar. Aku ingin marah, ingin bilang bahwa apa yang orang pikirkan bukan urusanku. Ingin mengatakan bahwa setelah semua badai yang kualami, aku pantas mendapatkan seseorang yang membuatku merasa hidup. Tapi aku hanya menatap meja dan berkata pelan,
Ibu tahu, Ron, ibu akan hati-hati. Namun ucapan itu terasa seperti pisau yang kuarahkan ke diriku sendiri. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku ingin, bukan karena aku tidak butuh Raka, tapi karena aku takut. Takut semua yang sudah kubangun hancur karena rumor. Takut publik salah menilai. Takut investor mencabut kepercayaan. Takut anakku berpikir aku tidak menjaga martabat keluarga. Dan yang paling menyakitkan, takut membuat Raka ikut terseret dalam skandal yang bukan salahnya. Hari berikutnya, ketika masuk mobil, aku mencoba bersikap biasa, tapi aku sengaja duduk sedikit lebih kaku, lebih formal. Aku membalas pertanyaan Raka dengan jawaban pendek. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada senyum kecil. Raka tampak menyadarinya. Ia melirik melalui kaca spion sejenak, seolah ingin memastikan apakah aku baik-baik saja. Tapi ia tidak bertanya apapun. Ia hanya menekan bibir, lalu kembali fokus menyetir. Biasanya perjalanan menuju kantor terasa hangat, meski kami tidak berbicara banyak. Tapi pagi itu sunyi. Sunyi yang menusuk, sunyi yang membuat napasku terasa berat. Di tengah perjalanan, aku menyentuh kacang kesukaanku yang biasanya selalu ada di kursi samping. Namun, pagi itu tidak ada. Bukan karena Raka lupa, tapi karena aku sendiri yang menciptakan batas tak terlihat di antara kami. Saat itu aku sadar, perhatian kecilnya mulai hilang, karena aku yang mengusirnya tanpa mengucapkan satu kata pun. Ketika turun dari mobil, aku mengucapkan, "Terima kasih Raka." Nada suaraku lebih dingin dari yang kuinginkan. Dan Raka, dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, hanya berkata, "Iya Bu." Selebihnya, ia tidak bicara apa-apa. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Percakapan kami menipis menjadi formalitas belaka. Ia tidak lagi menanyakan apakah aku sudah makan, tidak lagi membawakanku makanan, tidak lagi menawarkan jalan ke pantai saat aku terlihat lelah. Ia hanya menjalankan tugasnya, dan aku hanya menjadi atasannya. Tapi entah bagaimana, justru sikap profesionalnya itu yang membuat dada terasa paling sesak. Seakan kami berdua sedang berpura-pura, tidak pernah membangun kedekatan. Sebelumnya, setiap kali aku ingin berbicara dengannya seperti dulu, aku menahan diri. Setiap kali aku ingin tertawa mendengar komentarnya, aku memalingkan wajah. Setiap kali aku ingin mengatakan bahwa aku tidak benar-benar ingin menjauhinya, aku diam. Dan Raka, ia memberiku ruang yang tidak pernah kuminta. Tapi ia tetap berikan. Mungkin ia mengira itu yang kuinginkan. Atau mungkin ia hanya menghormati keputusan yang tidak pernah kusuarakan. Namun setiap kali kami berada di mobil yang sama, dalam sunyi yang panjang, aku sadar satu hal. Rasanya lebih mudah menghadapi skandal miliaran rupiah daripada menghadapi jarak beberapa sentimeter antara aku dan Raka. Jarak antara aku dan Raka bertahan cukup lama. Lebih lama dari yang kubayangkan. Mungkin karena aku terlalu takut menyeberangi batas yang kuciptakan sendiri. Atau mungkin karena Raka tidak ingin membuatku semakin tidak nyaman. Yang jelas, keheningan itu mengisi ruang di antara kami. Merayap masuk ke setiap perjalanan, setiap pagi, dan setiap pulang malam, aku mulai beradaptasi. Atau setidaknya, berpura-pura sudah terbiasa. Tapi rasa kehilangan itu tetap ada, diam-diam menggigit di bagian terdalam dadaku. Hingga suatu sore-sore yang tidak pernah ingin kuingat aku pulang. Lebih cepat dari kantor. Hari itu, aku sangat lelah. Dunia rasanya menekan dari segala arah. Aku hanya ingin masuk rumah, mandi air hangat, lalu tidur. Namun begitu pintu rumahku tutup, aku mendengar sesuatu. Suara, dua suara. Salah satunya adalah suara Raka, yang lainnya suara Lila, asisten rumah tanggaku. Mereka tidak sadar aku sudah pulang. Suara mereka terdengar dari dapur. Samar, tapi ada tawa kecil yang membuatku berhenti melangkah. Tawa itu
Bukan tawa biasa. Tawa itu tawa dua orang yang punya sebuah kedekatan yang tidak kubayangkan. Aku berdiri diam, mendengarkan percakapan yang tidak seharusnya kudengarkan. Nada Lila terdengar lembut, sedikit malu-malu. Kamu masih ingat, dulu kita sering ngobrol setelah kamu selesai kerja? Kamu tuh nggak berubah ya, tetap perhatian. Jantungku berhenti sejenak. Raka membalas dengan nada pelan. Iya, dulu. Tapi sekarang beda, Lil. Aku kerja di sini. Aku harus profesional. Dulu apa? Tubuhku seketika terasa dingin. Seolah darah berhenti mengalir. Aku mencoba tetap rasional. Mungkin aku salah paham. Mungkin itu percakapan biasa. Tapi kemudian Lila berkata lagi. Aku cuma kangen. Kita kan pernah dekat. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam dadaku. Aku bukan remaja yang sedang cemburu tanpa alasan. Bukan. Luka yang kurasakan bukan tentang perasaan romantis semata. Ini tentang kepercayaan. Kepercayaan yang baru saja berani kubangun setelah 5 tahun sendirian. Kepercayaan yang pelen-pelen kuberikan pada seseorang yang menurutku tulus. Kepercayaan yang selama ini kurawat dalam sunyi, tanpa pernah mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri. Raka dan Lila. Aku melangkah ke dapur. Mereka terkejut ketika melihatku berdiri di sana. Raka langsung menegakkan tubuh. Lila tampak pucat. Aku tidak mengatakan apapun. Raka membuka suara pertama kali. Bu, maaf, saya nggak tahu ibu sudah pulang. Aku mengabaikannya. Tatapanku beralih pada Lila. Ia menggigit bibir, wajahnya panik. Lila, kataku pelan tapi tegas. Kalian, kenapa tidak bilang kalau kalian pernah dekat? Lila menunduk, tangannya gemetar. Bu, saya takut ibu salah paham. Saya takut ibu kira ada apa-apa sekarang. Ada apa-apa dulu? Tanyaku. Suaraku lebih dingin dari yang kumaksudkan. Lila mengangguk pelan. Iya bu, kami pernah dekat sebelum Mas Raka kerja di sini, tapi sudah lama berlalu. Saya benar-benar takut kalau ibu tahu, nanti ibu berpikir yang macam-macam. Aku memejamkan mata sejenak, bukan karena marah, tapi karena rasa kecewa itu menyesakkan dada. Lalu aku menatap Raka. Kenapa kamu tidak bilang? Raka terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab. Saya pikir tidak penting untuk dibahas. Lagi pula, itu sudah masa lalu. Aku tidak tahu apa yang lebih melukai. Fakta bahwa mereka pernah dekat, atau fakta bahwa Raka menyembunyikannya. Hal itu mungkin sepele bagi sebagian orang. Sebuah hubungan kecil di masa lalu, tidak ada yang salah. Tapi bagiku, itu pengkhianatan kecil yang terasa sangat besar. Karena aku sudah memberikan kepercayaan, perlahan, sedikit demi sedikit. Karena aku mulai membuka pintu hati pada seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Karena aku percaya, perhatian Raka tulus, dan hanya untukku. Dan sekarang, setelah mendengar percakapan itu, semua terasa kabur. Aku tidak marah, tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya berkata pelan. Baik, mulai besok, tidak usah terlalu dekat. Jalankan tugas seperti biasa. Wajah Raka langsung berubah. Ia menunduk, seolah rasanya ingin menjelaskan. Tapi aku mengangkat tangan sebagai tanda cukup. Aku tidak sanggup mendengar apapun lagi. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu-lampu rumah menyala terang, tapi rasanya seperti duduk dalam kegelapan. Aku memeluk tubuhku sendiri. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada perhatian kecil dari Raka. Tidak ada kehangatan, hanya keheningan yang menusuk, dan pertanyaan pahit yang berulang-ulang muncul di kepalaku. Apakah aku bodoh karena berharap? Itu malam ketika sesuatu di dalam diriku runtuh, perlahan tanpa suara, tapi sangat terasa.
Setelah percakapan sore itu, rumahku terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik, dinding tetap putih, lampu tetap terang. Furnitur tetap elegan tetapi atmosfernya seolah berubah warna. Rumah yang selama 5 tahun sudah terasa sepi, kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan sunyi yang biasa, sunyi yang terasa seperti ruangan tanpa oksigen. Ada udara, tapi tidak ada kehidupan. Raka tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap datang setiap pagi, tetap membuka pintu, tetap menyetir dengan tenang. Tapi aku tidak melihat lagi perhatian kecilnya. Tidak ada pertanyaan sederhana seperti, "Bu, sudah sarapan?" Tidak ada kacang favoritku di kursi samping. Tidak ada musik pelan yang biasanya ia putar saat melihat ekspresiku lelah. Tidak ada kehangatan di antara percakapan. Tidak ada tatapan yang dulu terasa tulus. Hanya pekerjaan, hanya formalitas, hanya jarak. Dan anehnya, itulah yang paling menyakitkan. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki sepenuhnya. Perhatian itu, kenyamanan itu, keakraban kecil yang dulu tak pernah aku minta, tapi sangat kubutuhkan. Kini semuanya hilang, dan kehilangannya membuatku menyesakkan dada, seolah aku harus kembali belajar bernapas dari awal. Suatu pagi, setelah malam panjang penuh pikiran, aku masuk ke dalam mobil. Raka menyambutku dengan anggukan hormat. "Selamat pagi, Bu." Nada suaranya datar, tidak dingin, tidak juga hangat, hanya datar. Seperti seorang prajurit yang menjalankan tugas. Aku membalas sapaan itu. Tapi suaraku nyaris tidak keluar. Perjalanan ke kantor terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupku. Tidak ada percakapan, tidak ada celah bagi apapun selain suara mesin mobil. Ketika tiba di kantor, aku turun dan mengucapkan terima kasih. Raka hanya mengangguk. Sesederhana itu, dan entah bagaimana, hatiku terasa seperti diremas. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan di koridor rumah sambil memegang secangkir teh chamomile yang tidak berhasil membuatku tenang. Langkah kakiku terhenti di ruang tengah ruangan yang dulu sering kupakai untuk bekerja atau menonton TV bersama suamiku. Sekarang ruangan itu hanya ruang kosong yang penuh kenangan. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Pikiran tentang Raka dan Lila terus muncul, berputar-putar seperti film yang tidak mau berhenti. Bukan karena aku cemburu, bukan karena aku merasa memiliki Raka, tapi karena aku merasa dibohongi, walaupun tidak sengaja. Tetap saja, itu kebohongan yang merobek sedikit dari kepercayaan yang sedang kubangun. Rasanya seperti memegang sesuatu yang mulai bersinar. Lalu seseorang datang dan meniupnya sampai padam. Aku tidak marah pada Raka, tidak juga benci. Aku hanya kecewa. Kecewa pada kenyataan bahwa setiap kali aku memberi hati kesempatan untuk membuka pintu, dunia selalu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa diandalkan. Sepenuhnya kecewa pada diriku sendiri, karena terlalu cepat merasa nyaman. Kecewa karena aku membiarkan seseorang masuk meski hanya sedikit, dan justru ruang kecil itu yang berisi luka paling nyata. Beberapa hari berlalu, seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Raka menjaga sikap, Lila berusaha menghindar, dan aku kembali menjalani hidupku seperti 5 tahun ke belakang sendiri. Tapi kali ini lebih berat, jauh lebih berat. Karena sebelumnya aku hanya kehilangan suami, namun sekarang aku kehilangan harapan. Aku pernah berpikir, mungkin suatu hari aku bisa mempercayai seseorang lagi. Mungkin aku bisa membuka hati, pelan-pelan, tanpa tekanan. Mungkin ada orang yang bisa membuatku tersenyum, tanpa perlu alasan. Tapi semua itu hanya mungkin. Dan mungkin itu hancur sebelum sempat menjadi kenyataan. Suatu malam, aku berdiri di balkon lantai 2 rumahku. Memandang kota yang masih ramai, meskipun sudah larut,
lampu-lampu gedung berkelip, suara kendaraan samar terdengar. Kota terlihat penuh kehidupan, tapi aku merasa lebih sendirian daripada siapapun di sana. Angin malam menyapu wajahku, namun tidak ada yang membuatku merasa lebih baik. Aku memeluk diriku sendiri, refleks dari seseorang yang sudah terlalu sering tidak punya siapapun untuk bergantung. Dan saat itu, aku sadar yang paling menakutkan bukanlah kehilangan seseorang, bukan juga dikhianati. Yang paling menakutkan adalah menyadari bahwa kau mulai percaya, lalu kepercayaan itu kembali runtuh. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian yang sama, dari jurang yang seharusnya sudah kau hafal bentuknya. Tapi tetap saja sakit. Malam itu, di bawah langit kota yang terang, aku merasa benar-benar sendiri. Lebih sendiri daripada 5 tahun terakhir. Karena sebelumnya, aku tidak punya siapa-siapa. Sekarang aku kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Tapi kehilangannya justru terasa paling nyata. Ketika hati belajar untuk tidak terlalu berharap malam itu, ketika aku berdiri di balkon menatap kota, aku merasa seperti melihat hidupku dari kejauhan. Lampu-lampu kota menyala terang, tetapi tak ada satupun cahaya yang mampu menembus gelap dalam dadaku. Sudah 5 tahun aku hidup sendiri. 5 tahun tanpa pasangan. 5 tahun tanpa seseorang untuk berbicara sebelum tidur. 5 tahun tanpa tangan yang menggenggam tanganku saat aku rapuh. Aku pikir setelah semua yang kulalui, hatiku sudah melewati fase terluka, bahwa aku hanya butuh waktu. Dan setelah itu, aku akan baik-baik saja. Ternyata aku salah. Terkadang luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya diam, menunggu sesuatu menyentuhnya kembali, sebelum akhirnya terasa sakit lagi. Raka bukan suamiku, ia bukan kekasihku, ia bukan siapa-siapa dalam hidupku selain seorang sopir yang kebetulan hadir di saat aku sedang berada di titik paling rapuh. Tapi justru itu yang membuat segalanya lebih sulit. Ia hadir tanpa maksud apa-apa. Ia memberi perhatian tanpa berharap balasan. Ia membuatku merasa dihargai tanpa perlu bersusah payah. Dan perasaan itulah, kehangatan sederhana itu, yang mulai membuatku percaya bahwa mungkin aku bisa membuka diri lagi. Bahwa mungkin aku bisa menemukan seseorang yang tulus, yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, yang tidak melihatku sebagai Aruna yang kaya atau Aruna si pebisnis, melainkan hanya sebagai seorang wanita yang butuh ditemani. Tapi lalu, rahasia kecil muncul. Sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin tidak berarti apa-apa. Namun bagi wanita yang baru saja belajar, mempercayai lagi itu cukup untuk menggoyahkan segalanya. Kepercayaan bukan hanya tentang hal besar. Kadang ia runtuh karena kepingan yang sangat kecil. Dan ketika itu terjadi, kekuatan apapun yang kubangun selama ini terasa kembali hancur. Aku kembali masuk ke kamar malam itu, duduk di tepi ranjang, memandang ruang kosong di sebelahku, ruang yang dulu diisi oleh suamiku, ruang yang 5 tahun terakhir hanya berisi udara dingin. Aku menyentuh selimut di sebelahku, mengusap bagian yang kosong itu, dan tiba-tiba semuanya terasa begitu nyata. Aku benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena tidak ada lagi yang bisa kusandari. Raka tetap bekerja untukku, tetap menjalankan tugasnya. Namun, kedekatan itu telah berubah. Tidak ada yang salah pada dirinya. Tidak ada niat jahat. Hanya keadaan dan rasa kecewa yang terlanjur tumbuh. Dan aku sadar, bukan Raka yang kubenci, bukan Lila yang kusalahkan. Tapi harapan kecil yang sempat tumbuh, lalu direnggut sebelum sempat berbunga. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Mungkin hidup memang tidak memberikan kesempatan kedua dengan mudah. Mungkin aku harus menerima bahwa sebagian orang hanya datang untuk mengingatkan bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu, bukan untuk tinggal selamanya.
Raka mungkin hanyalah sebuah persinggahan, seorang asing yang tanpa sengaja menghidupkan kembali sesuatu dalam diriku yang kupikir sudah mati. Rasa nyaman, rasa dihargai, rasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan. Dan walau semuanya berakhir seperti ini, aku tidak menyesal. Tidak menyesal pernah dekat, tidak menyesal pernah merasa ada sesuatu, tidak menyesal pernah berharap, walau hanya sedikit. Kadang, harapan kecil itulah yang membuat kita kuat untuk melanjutkan hidup. Malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aruna, kamu tidak salah mencintai. Kamu hanya salah memberi kepercayaan terlalu cepat. Dan itu bukan dosa. Esok hari, aku akan bangun lagi, menjalani hari seperti biasa, menghadapi dunia seperti seorang pejuang. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku telah belajar sesuatu yang penting. Bahwa membuka hati bukanlah kelemahan, tapi berharap pada orang yang tidak siap menerima hati kita, itu yang menghancurkan. Dan malam itu, di rumah yang begitu sunyi, aku akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa meski dunia telah membuatku jatuh lagi, aku masih punya kekuatan untuk bangkit meskipun sendirian.